Di sebuah dusun nelayan di Sumatera Barat, hiduplah seorang janda miskin bernama Mande Rubaya. Ia tinggal bersama putra sematawayangnya, Malin Kundang. Suaminya telah lama pergi meninggalkan mereka. Malin Kundang tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pemberani, namun sedikit nakal. Mereka hidup dalam kesederhanaan. Malin Kundang menginginkan kehidupan yang lebih baik. Ia bermimpi untuk menjadi saudagar kaya. Ibu, aku ingin pergi ke negeri seberang. Aku ingin mencari kekayaan. Nah, hidup di negeri seberang tidaklah mudah. Tetapi jika itu keinginanmu, pergilah. Ibu akan selalu mendoakanmu. Bapak saudagar, saya ingin bergabung dengan saudagar. Saya ingin bergabung dengan kapal Anda. Saya ingin mencari kekayaan di negeri seberang. Baiklah, naiklah ke kapal, tetapi ingatkan janjimu kepada ibumu. Setiap hari harus berhadapan dengan badai dan tak tahu nasib kita esok hari. Aku harus menjadi orang kaya dan meninggalkan kehidupan seperti ini. Sudahlah, kau tak mungkin bisa menjadi kaya seperti Tuan Saudagar. Haha, benar ingat kau hanya pesuruh kuburan dalam minggu itu. Haha. Dengar saja nanti. Kundang bekerja keras di kapal. Ia belajar tentang perniagaan dan pelayaran. Bertahun-tahun ia berlayar menjelajahi lautan. Seiring berjalannya waktu, ucapan Malin Kundang bukan hanya omong kosong belaka. Kini dia telah berubah menjadi saudagar kaya raya yang memiliki anak buah dan kapal yang besar. Berikan seperti ini. Anda akan lama singgah di sini. Baik Tuan. Malin Kundang menunggu awak kapal membongkar muatan. Terlihat dia sedang berbincang dengan seseorang. Bisnisku kini makin lancar berkat pasokan darimu, Malin. Ambo juga berterima kasih kepada Tuhan sudah mempercayai Ambo. Kau memang hebat, masih muda, tekun, dan kaya raya. Siapakah wanita beruntung yang telah mendampingimu, Malin? Sekiranya tempat itu masih kosong, Tuhan, tak pernah terpikirkan sebelumnya, Tuhan. Rasanya sulit untuk mencari wanita yang sesuai dengan keinginanku. Wanita seperti apa yang kau inginkan? Cantik, baik hati, atau kasta yang sama denganmu? Tentu Ambo sangat bahagia jika ada wanita seperti itu, Tuhan. Tentu saja ada. Malin, putri sematawayangku sudah menginjak dewasa dan saatnya untuk menikah. Kalian pasti akan sangat serasi di perkawinan nanti. Tuhan ini bisa saja. Tentu aku sangat bersyukur jika bisa memperistri anak Tuhan. Diadakan pesta besar-besaran di kediaman bangsawan itu. Semua orang hadir bersukacita menghadiri pernikahan Malin Kundang. Sungguh indah pesta pernikahan kita jika ada orang tuamu hadir di sini. Iya, akan tetapi saya mentakdir berkata lain. Abah tak pernah pulang saat melaut ketika awak masih kecil, sedangkan ibu sudah lama meninggal. Aku turut berduka udah, orang tuamu pasti bahagia di surga melihat pernikahan kita. Bagaimana kabarmu, Malin? Ibu sangat merindukanmu. Semenjak kepergianmu, tak sepucuk surat pun kau kirim. Apakah kau baik-baik saja, Nak? Apa kau bisa bertahan di tanah rantau yang jauh di sana? Mande Rubaya adalah ibu Malin Kundang. Dia hanya bisa melepas rindu dengan menatap mainan Malin Kundang sewaktu kecil. Pergi ke pantai hanya untuk menunggu kapal datang. Permisi Tuan, apakah di kapal ini ada orang yang bernama Malin Kundang? Hah? Malin Kundang? Iya, dia anakku. Sejak dia sudah pergi merantau dan tak ada kabar, siapa tahu Tuan mengenalnya. Ambo tak tahu, mungkin saja dia sudah tewas ditelankan senyawa ombak lautan. Hah? Tak mungkin itu. Mendengar ucapan orang itu, Mande Rubaya seketika sedih. Dia
Malin Kundang akan datang ke pulau untuk pulang. Malin Kundang pun akhirnya pulang ke kampung halamannya. Ia telah menjadi saudagar kaya raya dan memiliki kapal besar dengan kekayaan yang sangat melimpah. Kapal besar nan megah telah berlabuh. Semua orang berbondong-bondong datang untuk menyambut dan menyaksikan siapa pemilik kapal itu. Mandi Rubaya juga datang dengan antusias untuk menyambut kedatangan Malin Kundang. Dengan sekuat tenaga, dia berdesakan menembus barisan orang-orang yang lebih dulu datang. Malin Kundang beserta istrinya pun turun dari kapal. Semua orang tertegun melihat Malin Kundang yang sudah berubah. Kini dia menjadi saudagar kaya raya dan beristri cantik jelita. Malin, anakku. Malin, anakku. Kau benar anakku kan? Mengapa kau begitu lama tak memberi kabar? Hah? Anak? Siapa Ibunda? Ini ibumu. Bukankah ibumu adalah seorang bangsawan dan sudah... bukan, sepertinya dia orang gila yang menyerang anaknya. Aku ibumu. Tak mungkin kau lupa dengan ibunda. Benarkah itu, Uda? Bukankah kedua orang tuamu sudah meninggal? Iya benar, orang tuaku sudah meninggal. Berjauhlah dengan nenek tua. Jangan mengotori batu dengan cara seperti ini. Sungguh tega kamu nak. Janganlah kau mengaku sebagai ibuku. Ibuku adalah wanita cantik dan kaya raya. Dia sudah lama meninggal. Orang tua lusuh dan kotor sepertimu sudah tentu bukan ibuku. Malin menendang pasir ke wajah ibunya. Malin, cukup nak. Tanda di tanganmu tidak bisa berbohong. Dulu, suatu kecil. Saat Malin masih kecil, ia sering bermain di tepian pantai. Dan saat ia sedang bermain, tiba-tiba ia terjatuh. Tangannya pun terluka. Malin segera berlari ke rumah untuk menemui sang abah dan ibu dan meminta diobati. Kenapa dengan tanganmu, nak? Aku terluka saat bermain, Mbak. Bagaimana bisa kau terjatuh? Karena aku berlarian. Baiklah, mari aku obati. Luka ini tak akan hilang hingga kau dewasa kelak. Tak apa, Ibu. Kalau itu Malin Kundang akan nyaman dari Rubaya. Sungguh keterlaluan jika kau pada mengambil sebagai ibu. Malin semakin marah dan pergi meninggalkan tempat itu bersama istrinya. Ayo kita pergi dari tanah kotor ini, istriku. Sungguh aku tak ada harga dirinya di tempat ini. Malin, anakku. Dilihatnya kapal Malin Kundang semakin jauh. Mandi Rubaya tak menyangka Malin yang dulu dia sayangi tega berbuat demikian. Hatinya begitu perih dan sakit. Mandi Rubaya mengangkat tangannya ke langit, kemudian berdoa dengan hati yang pilu. Ya Tuhan, aku sangat yakin kalau dia anak kandungku yang aku besarkan dengan penuh cinta kasih. Kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya. Kalau memang dia benar anakku Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan. Di atas kapal, Malin Kundang berfirasat akan terjadi hal buruk kepadanya. Seketika, cuaca berubah menjadi gelap. Hujan turun dengan lebat. Terlihat sambaran petir di berbagai penjuru. Datanglah badai teramat besar, menghantam kapal Malin Kundang. Ini hanya badai biasa. Kalian jangan takut. Sudah dibuat badai aku lewati. Aku Malin Kundang, sang saudagar kaya, tidak akan kalah dengan badai penjuru ini. Ombak besar telah nampak dari kejauhan, seolah bersiap menghantam kapal Malin Kundang. Kapal nan megah itu telah hancur tak berbekas, hanya menyisakan puing-puing kapal. Malin menggunakannya untuk menyelamatkan diri dan berjuang melawan ombak untuk sampai ke tepian pantai. Apakah ini hukuman dari Tuhan untukku? Semua hal yang kumiliki telah musnah. Ibu, maafkan aku.
Maafkan Malin, Ibu. Akan tetapi, semua telah terlambat. Perlahan tubuh Malin Kundang mengeras dan berubah menjadi batu. Dia menuai apa yang telah dia tabur. Penyesalan kini tiada arti. Sejak itu, legenda Malin Kundang menjadi